Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami. Kami ada waktu untuk mengagungkan kebesaran Tuhan dan juga sudah mendengarkan kesaksian. Demikian juga sudah menaikkan doa syafaat kami. Waktunya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, supaya saat kami mendengar firman Tuhan, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu pakai dengan kuasa darah-Mu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Kami sadar saat kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iblis tidak senang, dia akan berusaha untuk merebut kebahagiaan itu dari hidup kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka dari Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Yaitu manusia baru. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, jemaat bisa memperhatikan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan dari Kolose pasal yang ke-3 ayat 5-17 ini yang menjadi pokok perenungan kita, saya ambil pada ayat yang ke-15. Saya baca sekali lagi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Berarti melalui tema ini, melalui pembacaan ini, yang menjadi tema kita, perenungan kita adalah damai
sejahtera Kristus. Dalam bagian 15 ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Artinya damai sejahtera itu yang memerintah di dalam hati kita. Karena hati merupakan sumber dari segala sesuatu, untuk itu hendaklah hati kita diperintahkan, atau biarlah Allah yang memerintah di dalam hati kita. Amsal 4:23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari dalam hati terpancar kehidupan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu hati kita dikuasai dan diperintahkan oleh Tuhan, supaya yang terpancar juga adalah hal-hal yang baik. Ketika kita bermasalah dengan hati kita, ataupun ketika ada masalah di dalam hati kita, maka itu akan berdampak kepada pikiran kita. Pikiran kita sudah mulai negatif dan sudah mulai kurang percaya. Mengapa? Karena ada persoalan dengan hati kita. Dan berikut, jikalau ada persoalan dalam hati kita, maka itu akan mempengaruhi keinginan kita. Sehingga keinginan kita itu tidak terkontrol, dan dampaknya adalah ada pemberontakan dalam hidup kita. Kita bisa menilai diri kita. Kalau sering terjadi pemberontakan di dalam hati kita, maka kita harus melihat bahwa pasti ada persoalan dengan hati kita. Karena ada persoalan dalam hati kita, keinginan kita terganggu dan tidak terkontrol, sehingga terjadilah sebuah pemberontakan. Dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada persoalan masalah dengan hati kita, maka bawaan kita tidak menjadi tenang, selalu gelisah dan berdampak kepada penolakan-penolakan. Sehingga segala sesuatu mungkin yang dikerjakan lalu kita tidak sepakat dan tidak setuju dan selalu salah, orang selalu salah dan selalu salah. Kenapa? Karena ada persoalan dalam hati ataupun hati kita. Sehingga itulah yang berdampak dan dilihat dan terpancar yang dilihat oleh orang. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepatlah dalam Kolose pasal 3 ayat 15 ini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus itu yang memerintah hati kita. Supaya itu akan berpengaruh kepada pikiran, keinginan kita, demikian juga dengan perasaan kita. Sehingga kita dapat memiliki damai sejahtera Kristus yang sesungguhnya. Kita pahami ada dua sumber damai, yaitu ada yang damai dari dunia dan juga ada damai dari Allah. Dan damai dari dunia ini adalah usaha manusia untuk supaya dia boleh tenang. Mungkin dia punya sesuatu, punya uang, dia bisa jalan-jalan, bisa refreshing. Terkadang tidak kekal, dan saat dia kembali ke aktivitasnya, maka persoalan yang sama juga dihadapi. Artinya, akunya, karena kita punya sesuatu, kita bisa damai. Kalau tidak, berarti kita tidak memiliki damai. Dan damai yang berikut adalah damai yang dari Allah. Ini hanya kita dapatkan daripada Allah yang adalah sumber damai tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang daripada Allah itu tidak terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada. Berbeda dengan damai yang dari dunia. Tadi saya jelaskan bahwa ada uang, dia damai. Dia kaya, mungkin punya sesuatu, dia damai. Tapi saat dia diperhadapkan dengan sesuatu hal, hatinya jadi kurang damai. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai yang daripada Allah itu, dia tidak akan dipengaruhi situasi, kondisi yang dialami.
Tentu setiap kita saat-saat ini dalam penyebaran COVID-19 ini berusaha untuk supaya memiliki sukacita damai yang sesungguhnya. Tapi satu hal yang pasti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia di bawah kolong langit ini tidak ada satu tempat pun yang menjamin bagi saya dan bagi saudara dan bagi kita semua untuk menikmati kedamaian tersebut. Kenapa? Karena tadi bahwa damai yang dari dunia, dia hanya melihat konteks, situasi. Tetapi damai yang daripada Allah, dia tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat sini saya garis bawahi, kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka kita memiliki damai sejahtera Allah tersebut. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita memiliki damai sejahtera tersebut. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera bukan diukur dengan kekayaan yang ada di dunia, bukan masalah jabatan, hebat kemampuannya, tetapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber damai tersebut. Jadi bagaimanakah caranya agar kita dibenarkan dan mengalami kedamaian yang daripada Allah? Kita harus mengaku dengan mulut kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita pasti memiliki damai sejahtera tersebut karena Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang kita lihat bahwa yang walaupun mereka diperhadapkan dengan berbagai kondisi, persoalan yang masalah yang mereka hadapi, itu tidak mengurangi sejahtera dan sukacita mereka. Contohnya itu tentang Daud. Kalau saudara perhatikan itu dalam Mazmur 23, khusus ayat 4. Daud berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud diperhadapkan dengan situasi lembah kelam, situasi yang tidak menguntungkan dirinya. Tapi Daud berkata apa? Aku tidak takut, sebab gadahmu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan Daud, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Yang walaupun dia dalam lembah kekelaman, tetapi tidak merampas sukacita, damai sejahtera itu dalam hidupnya. Mungkin tidak semua orang bisa demikian. Mungkin sebagian orang mengatakan, waduh sudah, Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan sudah jauh daripada kami diperhadapkan dengan persoalan demikian. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Daud. Gadahmu dan tongkatmu itu menghibur aku. Dan juga ada tokoh lain, itu Daniel. Kalau saudara perhatikan itu dalam Daniel 6 ayat 11. Pada waktu Daniel diperhadapkan dengan gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Tidak mengurangi damai sejahteranya, makanya dia menaikkan doanya 3 kali sehari, bersyukur kepada Tuhan. Yang walaupun jiwanya terancam, tetapi tidak mengurangi sukacitanya untuk melihat kemuliaan Allah. Kadang-kadang konsentrasi kita, damai kita hilang karena situasi yang ada di depan mata kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar daripada tokoh-tokoh ini
yang walaupun mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan hidup mereka, tidak mengurangi sukacita mereka kepada Allah. Paulus juga dalam penjara di Filipi. Saudara perhatikan itu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Saat dia di penjara, dia menaikkan puji-pujiannya, dia menaikkan mengagungkan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia dapat melihat damai sejahtera Kristus itu dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang karena situasi persoalan masalah yang kita hadapi, damai sejahtera kita hilang, kita tidak mau berdoa lagi, dan kita tidak mau mengagungkan Tuhan, malah tidak mau ke gereja lagi. Karena apa? Situasi yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, yaitu tentang tokoh-tokoh tadi, banyak tokoh lain. Bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka tetap menaikkan doa mereka, tetap menaikkan puji-pujian mereka, yang walaupun mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan menurut ukuran manusia. Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini manusia sangat membutuhkan kedamaian. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak manusia yang sedang ragu. Banyak manusia yang sedang bertanya, kok Tuhan di mana? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak mengizinkan atau menjauhkan COVID-19 ini dari kehidupan kita? Tapi yang harus kita tahu saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Supaya kita lihat karya besar Tuhan itu dalam menuntun kita melewati masa-masa sulit. Bahkan ke Ayub, pada waktu dia diperhadapkan dengan persoalan masalah yang dihadapi, akhirnya Ayub mengatakan demikian, bukan lagi dari kata orang aku melihat karya besar Tuhan itu, tetapi mata kepalanya sendiri melihat bagaimana Tuhan bekerja, mengangkat Ayub menjadi orang yang hebat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi ini akan membawa kita melihat karya besar Tuhan. Apakah kita bertahan dan terus berharap kepada Tuhan? Apakah damai sukacita kita hilang karena situasi yang ada? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera itu tergantung siapa yang bertakhta dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dengan cara bagaimanakah kita menemukan damai sejahtera tersebut? Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di sini dikatakan dia adalah Raja damai. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat menemukan, menerima damai sejahtera itu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, karena dia itu adalah Raja damai tersebut. Ini yang dipikirkan oleh umat Israel. Kedatangan Tuhan Yesus itu mereka berpikir secara politik bahwa mereka akan dibebaskan dari persoalan masalah yang hadapi. Mereka akan dibebaskan dari penganiayaan pemerintah Romawi. Sehingga mereka, damai sejahtera mereka hilang pada waktu Yesus disalibkan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah hal ini menjadi iman kita, semangat kita, damai sejahtera kita hilang. Karena Tuhan sedang membentuk kita untuk lebih indah lagi di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia oleh karena dunia sudah hancur, dan juga peperangan di mana-mana, dan juga adanya peristiwa-peristiwa persoalan yang terjadi. Bukan hal itu yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus. Adalah Yesus datang untuk memberi jaminan kepada kita, kita selamat. Tuhan datang kepada kita untuk memberikan suatu jaminan kepada kita bahwa kita punya tempat yang ada di surga. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kenapa ada keluarga Kristen yang sekarang ini sedang ada dalam kehancuran, sedang ada dalam pertikaian? Karena lupa bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Damai tersebut. Oleh karena itu kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita dapat menikmati damai sejahtera tersebut. Bagaimanakah caranya
untuk mendapat damai sejahtera. Ini penting dalam kehidupan kita. Saya sudah menjelaskan sumber dan juga siapakah damai sejahtera tersebut. Dan saat ini adalah bagaimanakah caranya untuk mendapatkan damai sejahtera tersebut. Dalam ayat pembacaan kita pada ayat yang ke-5 sampai 10 saya baca kembali, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Dari ayat pembacaan ini saya menyimpulkan bahwa untuk mendapat damai sejahtera tersebut adalah kita harus menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam pertobatan itu? Bagaimanakah caranya? Ayat pembacaan kita tadi mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, luar biasa. Bukti orang yang mengalami satu pertobatan, bukti orang yang hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus adalah dia harus mematikan segala sesuatu dalam dirinya yang bersifat duniawi. Saya garis bawahi kalimat saya ini adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Saudara bisa menafsirkan dalam hidup saudara, segala sesuatu yang duniawi itu yang apa, yang bagaimana? Luas. Kita bisa menafsirkan dari A, B sampai Z, banyak sekali. Tetapi firman Tuhan merincikan beberapa hal. Dalam bagian firman Tuhan itu, yang sifatnya duniawi itu yang bagaimana? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, dan penyembahan berhala. Mungkin segala satunya lebih banyak lagi saudara bisa rinci apa yang sifatnya duniawi itu. Dikatakan bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah. Berarti segala sesuatu yang duniawi itu mendatangkan murka Allah. Ayat yang ke-7 juga dikatakan bahwa dahulu juga kamu melakukan hal yang sama. Ya, dahulu kita juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Kita hidup dalam duniawi. Tetapi puji Tuhan ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Puji Tuhan. Kita harus menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan dan membuang segala sesuatu yang sifatnya duniawi, karena itu akan menghalangi sukacita damai sejahtera kita di dalam Kristus. Kalau ada orang berbuat dosa, dia nyaman-nyaman saja, perlu dipertanyakan kekristenannya. Apakah dia sungguh-sungguh ada dalam Tuhan? Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau dia berbuat kesalahan, pasti ada ketakutan dalam hidupnya. Saya mengibaratkannya seperti umpamanya kita sedang mengendarai kendaraan bermotor. Mungkin kita tidak lengkap surat-surat kita dan SIM kita. Saat kita melihat polisi sedang berdiri di depan, tentu kita sudah mulai getar-getir, ketakutan. Kenapa? Wah, saya salah ini, saya tidak punya SIM, saya tidak punya surat yang lengkap. Tentu ada rasa ketakutan. Artinya dia merasa bahwa dia bersalah. Demikian juga orang yang hidup di dalam Tuhan, jikalau dia hidup dalam pertobatan, apabila berhadapan dengan dosa dan berbuat dosa, tentu ada rasa ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, supaya kita memiliki damai sejahtera, kita harus menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, cara kita untuk mendapatkan damai sejahtera adalah hidup di dalam kasih Kristus. Saya baca ayat 12 dan sampai ayat yang ke-15 berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan. Puji Tuhan. Untuk menikmati damai sejahtera Kristus itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenakan, di sini katakan kenakanlah kasih Kristus itu sebagai pengikat. Kenapa dikatakan kasih Kristus? Kasih Kristus itu adalah rela untuk berkorban. Memberi hidupnya untuk keselamatan kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi pelayanan, mengasihi seseorang, dan juga kita mengasihi orang lain, tapi kalau kita belum sampai mengorbankan sesuatu, perlu dipertanyakan kasih kita yang sesungguhnya. Karena Yesus, karena dia mengasihi manusia yang berdosa, dia menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Kalau kita memang mengasihi Tuhan Yesus melalui pelayanan kita, tidak ada sesuatu alasan bagi kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan ini, itu, dan sebagainya. Karena setiap orang diberi karunia untuk melayani. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mau melayani. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Kasih Kristus sangat penting. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita memiliki damai sejahtera Kristus. Yang berikut saudara dikasihi oleh Tuhan pada ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya garis bawahi kalimat ini adalah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya saya mengatakan sini adalah supaya kita hidup dalam damai sejahtera Kristus, hendaklah kita hidup dalam firman Allah. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa bagaimana pentingnya firman Allah itu dalam hidup kita. Kita renungkan dan kita baca dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Dalam Mazmur dijelaskan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita dapat berjalan dalam terang Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tentu kita sedang meraba-raba dan menduga ada apa di depan kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berjalan dalam terang, tentu perjalanan kita tetap lancar. Demikian juga dikatakan kita hidup dalam firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita dapat melangkah dalam terang Kristus, sehingga damai sejahtera Kristus itu menjadi milik kita. Ingin memiliki damai sejahtera Kristus? Bacalah firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa firman itu akan mengajar kita. Dan firman Tuhan itu akan menegur kita. Sehingga kita dapat bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Menikmati damai sejahtera Kristus, kita harus mencintai firman Tuhan. Yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang terakhir, pada ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan, perkatakan, perbuatkan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki damai sejahtera Kristus itu, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Seluruh hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Apa itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Perkataan kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Perbuatan kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita lakukan, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai orang tidak tertarik dengan kekristenan karena melihat penampilan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai orang tidak tertarik dengan kekristenan karena kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Perkataan kita. Melalui apa? Perbuatan kita, artinya melalui seluruh kehidupan kita. Itu yang dikatakan dalam Matius itu, hendaklah kamu menjadi garam dan terang. Artinya kita dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau hidup kita, perkataan kita memuliakan nama Tuhan, kalau perbuatan kita memuliakan nama Tuhan, tentu kita memiliki satu damai sejahtera. Kadang-kadang karena perkataan kita ceplos-ceplos kata orang, sehingga kita banyak musuh. Banyak orang tidak senang dengan kita. Jangankan dengan kita, apalagi dengan iman kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menikmati damai sejahtera Kristus, hiduplah memuliakan nama Tuhan. Untuk mendapatkan damai sejahtera Kristus, hendaklah kita menjadi manusia baru dan hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kasih Kristus dan juga mencintai firman Tuhan, dan seluruh keberadaan kita, perkataan kita, tingkah laku kita hendaklah memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita. Mari kita berdoa.